Apakah senang atau apakah sedih atau bagaimana dengan perasaan? Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali lebih baik dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Nathanael. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing until now. Now we want to study. Please bless our mind and our heart. In the name of Jesus Christ, we are praying. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Saint Vincent, Pray for us. Saint Laurent, Pray for us. Saint Antonius, Pascal, Pray for us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Nathanael. Oke, nakku, sebelum kita memulai pelajaran, kita tadi sudah berdoa. Nah, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, maka kita bernyanyi terlebih dahulu, bernyanyi Garuda Pancasila, semua berdiri. Oke. Posisinya siap. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Miss mau bertanya dulu, nakku. Apakah ada temanmu yang hari ini tidak masuk? Apakah semua hadir? Siapa yang tidak masuk hari ini? Gladys. Kenapa sih Gladys, nak? Apa keterangannya? Tidak tahu. Izin dia? Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, satu orang dulu membaca. Baca dulu, Olivia. Yang pertama, mengenali konsep urutan dan instruksi dalam berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan urutan perintah atau algoritma untuk memecahkan masalah sederhana tanpa komputer. Yang ketiga, mengembangkan sikap berkesadaran atau mindful dengan fokus pada setiap langkah dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, merasa bermakna dengan menyadari bahwa berpikir komputasional bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menikmati proses belajar yang menyenangkan melalui permainan dan aktivitas fisik. Oke. Nah, ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 5. Oke. Kelima ini harus bisa kita peroleh dalam belajar berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang berpikir komputasional, Miss mau bertanya dulu, bagaimana kita bisa memberikan petunjuk jalan kepada teman agar sampai di tempat yang benar? Bagaimana menurutmu? Hah? Supaya kamu contoh, ketika si Yeni dia mau sampai ke tujuan, mau mengambil pohon Natal sana, nah apa yang harus dilakukan si Kanaya supaya dia bisa sampai ke sana? Tentu dia harus diberikan instruksi yang benar supaya dia bisa tepat sampai pada tujuan. Sama seperti Anda, sama seperti kamu semua. Ketika kamu mau berangkat dari rumah ke
orang tuamu supaya kamu sampai ke sekolah. Nah, apa yang terjadi jika petunjuk jalan yang kita berikan salah urutannya? Siapa yang tahu? Apa yang terjadi? Apa kata Nay? Tersesat. Tersesat. Ada lagi yang lain? Tidak tahu jalan pulang sampai tujuan. Tidak sampai pada tujuan. Ada lagi yang lain? Anakku? Tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Semuanya benar ya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan atau tidak memberikan petunjuk dengan urutan yang baik, maka semua itu yang kita tuju itu tidak bisa. Kita tidak bisa sampai pada tujuan, atau kita akan tersesat, atau kita tidak akan tahu jalan. Nah, begitu dia. Berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang melatih cara berpikir kritis, sistematis, dan kreatif dalam memecahkan masalah, baik dengan ataupun tanpa komputer. Bisa menggunakan komputer, boleh tidak menggunakan komputer. Nah, kali ini kita akan belajar berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer. Dalam dia pelajaran coding aku, itu dinamakan dia unplug. Unplug itu tidak menggunakan komputer. Kalau plug, dia menggunakan komputer. Itu artinya kita harus ke lab. Kali ini kita tidak ke lab. Nah, ada unsur utama berpikir komputasional. Ada dia 4. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ditangani. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari permasalahan yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi, memilah informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang keempat, berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah teratur atau algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita belajar buku, saya mau kita contohnya untuk belajar komputasional ini. Yang pertama itu kita akan bermain game dulu ya, bermain game. Nah, saya ambil 2 sampel. Satu dia sebagai programmer, satu dia sebagai robotnya. Oke? Nah, satu sebagai programmer, satu sebagai robot. Saya misalkan Diego. Sini Diego, sini aku berjalan. Oke? Nah, Diego Miss buat dia sebagai robot. Tentunya programmernya siapa? Kita ambil satu aku. Siapa yang mau jadi programmer? Artinya programmernya itu dialah yang menuntun si Diego untuk mencapai sebuah pohon latar sana. Oke, maju George. Nah, tapi sebelumnya mata Diego kita tutup. Dia tidak boleh melihat. Dia hanya boleh mendengarkan instruksi dari si George. Oke? Nah, sebelumnya Miss pinjam dulu satu dasi. Oh, dasi yang dulu kita pakai. Nah, sembari dia membuka dasinya, kita beri nanti geser ke sini. Geser, biar bisa ada jalan. Oke. Mundurkan sedikit. Lalu ini rapat, mundur kamu ke sini. Rapat, kamu maju. Ya, ini geser kemari. Nah, jadi jalan yang bisa dilalui dia hanya celah yang dikasih ya, boleh bebas. Yang penting dia harus sampai mendapatkan pohon Natal yang sana. Gak boleh mengintip ya. Oke. Nah, si George sebagai programmer atau si George sebagai seseorang yang memprogram sebuah komputer. Ini adalah sebuah permainan. Nah, dia si Diego adalah sebuah komputer atau robot yang akan dituntun oleh si
George. Si George hanya dari sini dia menyampaikan aba-aba. Bagaimana caranya George? Biar si Diego ini sampai ke pohon Natal sana. Oke? Dan dia bisa mengambil itu. Kita mulai dari sekarang berikan instruksi. Kamu hanya boleh katakan maju kiri kanan, tidak ada kata mundur. Oke? Terus. Lagi. Oh. Kiri. Maju. Oh. Kanan. Kiri. Maju. Oh. Kiri. Maju. Kanan. Maju. Oh. Ke kiri. Maju. Ambil penutannya. Dadah. Oke, tepat sekali. Nah, itu artinya si George memberikan instruksi yang tepat. Si George hampir dia memberikan instruksi yang salah. Dia katakan kanan. Nah, kalau tadi si Diego dia ke kanan tidak ke kiri, maka dia akan ke papan mading. Iya kan, dia akan menabrak papan mading tersebut. Oke? Nah, kira-kira seperti itulah dia belajar berpikir komputasional karena ada masalah besar. Itu adalah masalah besar. Salah satu masalah besar yang dia pecahkan dengan cara memberikan instruksi-instruksi supaya sampai ke tujuan. Nah, di sini udah duduk. Terima kasih anakku. Oke, kembalikan seperti biasa posisi tempat dudukmu. Nah, di sini bisa kamu berikan sebuah LKPD. Jadi ini per kelompok, yaitu dengan teman sebangkunya saja. Nah, ini dia ada gambar labirin, atau dia boleh diskusi di sini. Tuh ya, gambarnya. Nah, ini dia gambar labirinnya. Bantu kelinci menemukan wortelnya. Kelincinya yang mana? Kelincinya yang ini. Nah, wortelnya berada di bawah. Berikan petunjuk yang tepat agar si kelinci tersebut bisa menemukan wortel tersebut dari bantuan kamu. Nah, ini dia yang sudah Miss Print. Oke, disebagikan samamu, kerjakan dengan baik. Nanti Miss tunjuk siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikannya. Buat. Buat aja lah.
Contoh sederhananya seperti ini, Nakku. Yang ini, misalkan ini kelincinya. Otomatis yang pertama, Miss katakan adalah dia supaya bisa melangkah ke sini menghadap kemana? Ke kiri, lalu maju. Berikan petunjuk seperti si George tadi. Ibaratkan kelinci ini dia berjalan seperti itu. Tulis nanti dia kiri maju, ke kanan ke kiri, tak kemana? Cepat. Oh bisa dihapus, nanti baca. Ayo Joyce, nanti main baca. Udah? Oke, sudah? Baik. Siapa yang bisa maju ke depan? Menjelaskan. Yang bisa maju ke depan menjelaskan bagaimana si kelinci tersebut bisa menemukan wortelnya. Siapa bisa? Kan sudah selesai, tinggal maju aja ke depan. Ayo, bisa Joy? Belum? Jepando? Belum? Kanaya? Belum selesai? Bisa Min? Hah? Coba kan maju, kalau bisa maju dulu, coba, ayo berdua. Ayo, bawa juga hasilnya ya anakku. Nah, satu orang memegang ini, satu orang dia menuju di sana. Ayo, siapa yang menulis, siapa yang Oke, perhatikan mereka ya anakku. Mereka akan mencoba membantu kelinci itu menemukan wortelnya. Sama aja. Apa? Siapa di belakang?
Aku perhatikan ke depan. Apakah seperti ini jalannya punya kalian? Menurut mereka berdua, jalannya seperti ini. Pertama dia kelincinya menghadap ke kiri dulu, lalu maju beberapa langkah, habis itu dia ke kanan, lalu maju, lalu dia ke kanan lagi, maju, lalu belok ke kiri, lalu maju, lalu ke kanan, lalu maju, ke kanan. Habis itu dia harusnya ke kiri, dari ke kiri baru ke kanan, baru maju ketemu porternya. Apakah ada jalan yang lain selain ini yang kamu temukan? Semua sama seperti ini? Hah? Semua sama seperti ini atau ada yang lain selain ini? Tidak, berarti sama semua. Oke, sama semua kan? Oke, beri tepuk tangan buat mereka berdua. Berarti cara kita membantu si kelinci tadi untuk menemukan ordernya, berarti kita mulai dari sini, kita kasih petunjuk jalan, lalu dia ke bawah, lalu kasih arah dia petunjuk. Oke, nah dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang dapat kamu simpulkan dari belajar hari ini, Nakku? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Hah? Berarti yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu apa? Berpikir komputasional tadi memiliki berapa komponen utama? Ada berapa komponennya? Hah? 4. Apa aja komponennya itu? Dekomposisi, pola, interaksi, berpikir algoritma. Nah, berpikir komputasional itu harus melalui yang keempat ini. Apakah hanya bisa menemukan bermain dengan labirin? Tidak, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk belajar berpikir komputasional. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu akan memasak Indomie atau membuat teh manis. Itu kan ada masalah besar. Bagaimana supaya bisa ada teh manisnya? Berarti harus kita apakah? Pecahkan masalahnya. Harus kita tentukan dulu alat dan bahannya apa. Alatnya apa, bahannya apa, langkah-langkahnya menggunakan bagaimana. Nah, itulah dia dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, yang bisa kita gunakan untuk berpikir komputasional. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih, selamat pagi.